Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah berlantai 2 di Kota Makassar ludes terbakar. Pemilik rumah sempat mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Kemarau panjang sudah 3 bulan, warga desa Garecing, Kabupaten Sinjai manfaatkan air sungai untuk keperluan sehari-hari. Warga di pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Pangkep beramai-ramai menukarkan uang emisi lama. Saling dorong massa dengan polisi tak terhindarkan di depan kantor KPU Kabupaten Pangkep. Satu orang tidak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit akibat terkena gas air mata. Massa yang terdiri dari puluhan orang mendatangi kantor KPU Pangkep untuk menuntut pemilihan ulang serta pencopotan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU. Ratusan polisi yang melakukan pengamanan bertindak cepat dengan memblokade massa agar tidak mendekati kantor KPU. Negosiasi yang dilakukan berujung buntu sehingga kericuan pun tak terhindarkan. Lemparan botol air mewarnai kericuan itu. Saling dorong antara massa dan polisi juga tak bisa dicegah. Kericuan sempat mereda setelah mobil water cannon digunakan aparat untuk memukul mundur massa. Namun aksi kembali memanas, massa mulai membakar ban bekas sehingga ratusan tenaga keamanan merangsek ke depan untuk memadamkan api. Tembakan gas air mata pun dilepaskan. Akibatnya satu orang yang terdampak efek gas air mata pingsan di lokasi dan dibawa ke rumah sakit. Semua kegiatan ini merupakan simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota, Ops Mantap Brata 2023-2024 untuk penanganan huru-hara dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Kegiatan ini sebenarnya simulasi ya, ini dalam hal terkait dengan pemilu. Ini juga sampai dengan tahun depan itu adalah pemilu pilkada. Nah, ini yang kita laksanakan. Untuk yang lain mungkin seperti biasa ya. Jadi simulasi ini bagaimana kalau misalnya terjadi situasi yang tidak dimungkinkan sehingga ya ini tadi untuk pelaksanaan pemilu itu sendiri. Ya, yang jelas harapan kita bersama ya, tadi pemerintah, Forkominda dan KPU dan Bawaslu harapannya memang untuk bagaimana menjaga situasi Kamtipmas ya, khususnya di Pangkep ini. KPU Kabupaten Pangkep bersama dengan teman-teman ini sangat mengapresiasi langkah Polres Pangkep di bawah kendali Polres melihat situasi dan tata cara simulasi yang betul-betul kita berada di dunia nyata yang kemungkinan kita berharap bahwa kejadian tersebut tidak terjadi dengan melihat tadi itu massa pada segala macam dengan kesiapan Polri dalam kegiatan bagaimana mengamankan kantor kita ini dengan semua personel yang dikerahkan. Nah, alhamdulillah ini sebuah apresiasi bahwa Polres Pangkep ini siap untuk mengawal pemilu di tahun 2024. Kesiapan pihak kepolisian sangat diperlukan oleh KPU agar pesta demokrasi tahun depan bisa berjalan dengan aman dan lancar. Aksi ini merupakan simulasi pembuktian yang menyatakan polisi siap mengamankan pemilu 2024. Andi Mamasardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Kemarau panjang mengakibatkan sumur milik warga desa Garecing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai mengering. Warga terpaksa memanfaatkan air sungai untuk keperluan sehari-hari, termasuk untuk minum dan memasak. Kondisi ini sudah dirasakan warga selama 3 bulan. Warga desa Garecing, Kecamatan Sinjai Selatan terpaksa menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk minum dan memasak. Kemarau panjang menyebabkan sumur milik warga mengering sejak 3 bulan terakhir. Selain dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, warga juga memanfaatkan air sungai untuk dijual kembali kepada warga lainnya. Untuk 1 tandon air dijual seharga Rp50.000, sedangkan untuk warga di luar desa Garecing dijual dengan harga Rp80.000. Ini selama kapan Pak menjalani rutinitas seperti ini? Sudah 1 bulan.
bulan. Sejak kemarau. Ya. Ini tinggi Pak permintaan ya. Ya. Ini untuk kebutuhan apa saja ini Pak? Mencuci kah atau Cuci, dan juga pakai mandi. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sinjai tercatat 36 desa terdampak kekeringan dan kesulitan air bersih akibat musim kemarau yang panjang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Warga pesisir di Kabupaten Pangkep mengalami krisis air bersih sejak 4 bulan terakhir. Kemarau panjang menyebabkan sumur warga mengering. Bantuan air bersih pun menjadi harapan warga setiap harinya. Warga pesisir Desa Pitu Sunggu, Kabupaten Pangkep memadati bantuan air bersih. Krisis air bersih sudah dirasakan warga pesisir Desa Pitu Sunggu sejak 4 bulan lalu karena sumur milik mereka sudah mengering akibat kemarau panjang. Selama ini untuk mendapatkan air bersih, warga harus berjalan sejauh 2 km menuju kantor desa. Lokasi penyaluran air bersih di Dusun Pangkalawaki, Desa Pitu Sunggu ini ditunjuk oleh pihak desa karena melihat daerah pesisir ini sudah mengalami kekeringan hampir 100%. Data yang ada menyebutkan dari 2042 jiwa penduduk di Desa Pitu Sunggu, angka kekeringan menimpa 60% dari jumlah penduduk tersebut. Keseluruhan sih kami sebenarnya sudah menyalurkan di Makassar, Maros, dan Pangkep ya. Itu keseluruhannya sudah lebih dari 100.000 liter. Khusus di wilayah Pangkep sendiri Kak, di 2 hari ini Sendiri, sudah ada sekitar 50.000. Kami melihat bahwa kondisi dari Dusun Pangkalawaki hampir 100% berada di wilayah pesisir yang sedang saat ini dilanda oleh kekeringan. Bantuan air bersih yang diberikan kepada warga sebanyak 100.000 liter terbagi untuk 3 lokasi, yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Pangkep. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Keterbatasan akses menyebabkan warga di 3 pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Pangkep akhirnya dapat menukar uang emisi lama dan rusak yang mereka miliki. Sayangnya sejumlah uang tidak dapat ditukar karena kondisi fisik uang tersebut sudah terpotong sehingga tidak memenuhi syarat untuk penukaran. Kegiatan penukaran uang rupiah emisi baru didatangi warga dari 3 pulau terluar, yakni Pulau Dewakang Lompo, Pulau Dewakang Cadi, dan Pulau Bangka Uluang. Ketiga pulau itu berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Pangkep. Hadirnya tim kas keliling dari Bank Sentral dimanfaatkan warga untuk menukar uang lama mereka dengan uang baru pada Senin lalu. Sayangnya sejumlah uang milik warga tidak dapat ditukar karena kondisi fisik uang yang sudah rusak parah dan terpotong sehingga tidak memenuhi syarat penukaran uang. Pecahan uang yang tidak bisa ditukarkan karena rusak diantaranya terpotong, sobek melebihi 70% atau uang yang sudah tidak berlaku namun masih disimpan oleh warga. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyatakan banyaknya uang rusak karena akses keluar masuk pulau yang terbatas. Jarak pulau yang jauh dari Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep menyebabkan perputaran uang hanya ada di pulau sehingga uang tersimpan lama. Jadi sebenarnya masyarakat di wilayah terluar biasanya mereka musiman. Mereka mendapatkan uang yang baru itu ketika mau memasuki Lebaran. Nah di sini yang kami perlu juga mendapatkan informasi seperti apa menyimpan dengan baik ataupun bagaimana menggunakan rupiah itu sehingga masih layak meskipun mereka terluar, tetapi mereka bisa mempergunakan itu di wilayah lainnya. Terkait hal ini, Bank Sentral melakukan sosialisasi untuk menjelaskan ciri-ciri uang yang masih berlaku serta uang yang sudah tidak bisa digunakan atau ditukarkan agar warga tidak merugi karena uang mereka tidak bisa lagi digunakan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ferin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.